sama aku di channel Beautime. Kali ini aku bakalan ngebahas soal parenting. Ini ya literally benar-benar parenting ya, karena aku bakalan kasih tips ke kalian untuk kalian yang udah punya anak atau baru punya anak, ataupun kalian yang baru akan menyandang menjadi seorang istri. Pastikan kalau mau jadi istri pasti ada rencana punya anak, ya kan? Nah, beberapa pengetahuan ini atau ilmu baru ini bakalan aku kasih ke kalian, bakal aku kasih tahu ke kalian biar nanti kalian waktu mau mendidik anak kalian itu ya benar gitu. Maksudnya nanti anaknya jadi anak yang baik, jadi anak yang pinter, jadi anak yang nyenengin, jadi anak yang lucu gitu. Jadi tonton terus dan jangan di skip-skip. Oke? Tips yang pertama yaitu kalian gak harus lihai mengolah suatu makanan menjadi makanan yang enak ataupun menjadi makanan yang mewah. Tapi yang pasti kalian harus tahu basic-basic tentang gizi dan juga tentang kesehatan. Jadi nanti kalian bisa menyiapkan makanan yang bergizi dan juga disukai sama anak kalian itu dengan baik. Nanti anak kalian bakalan tumbuh menjadi anak yang cerdas, anak yang ya dia nggak bakalan pilih-pilih makanan kalau misalkan kalian bisa mengolah makanan itu dengan baik. Nah, satu tips untuk kalian yang misalkan kalian di rumah itu punya asisten rumah tangga ataupun baby sister, diusahakan tetap kalian yang menyiapkan makanan untuk anak kalian, untuk diri kalian kalau misalkan kalian lagi hamil, biar nanti kalian udah tahu nih cara masaknya itu baik, cara mengolahnya juga baik dan bersih, dan juga kandungan gizinya juga bisa terpenuhi untuk anak kalian itu. Jadi anak kalian tetap ya nggak bakalan terjadi hal-hal yang nggak diinginkan juga kalau misalkan itu yang mengolah adalah kalian sendiri. Tips yang kedua yaitu kalian harus pandai mengatur waktu. Kalau misalkan kalian sudah menjadi ibu, kalau misalkan ibu masih anak satu sih ya oke lah, nggak apa-apa, masih belum terlalu banyak kerjaannya. Tapi kalau misalkan sudah anaknya lebih dari satu, pasti kerjaan kalian bakalan tambah banyak. Belum lagi kewajiban kalian sebagai istri. Kalau kewajiban kalian sebagai istri sudah bisa berjalan dengan baik, kalian juga harus mengusahakan kewajiban kalian sebagai seorang ibu juga berjalan dengan baik. Jadi ya bisa beriringan, bisa bareng-bareng gitu. Jadi mulai dari sekarang kalian harus belajar, harus banget belajar buat mengatur waktu kalian biar nanti keluarga kalian itu nggak kacau, nggak berantakan, nggak amburadul gitu time manajemennya ya. Tips yang ketiga yaitu perbanyak mendengar dan stop untuk menghakimi anak kalian. Kalau misalkan kalian nanti sudah menjadi ibu, kalian itu nggak boleh menghakimi anak kalian atau memaksakan kehendak kalian biar anak kalian tuh melakukan apa yang kalian inginkan. Contohnya, misalnya anak kalian lagi main, tapi itu sudah memasuki jam untuk mandi sore misalkan. Tapi anak kalian tuh masih asik banget sama kegiatannya, sama mainannya. Nah, kalian itu harus pelan-pelan ngomongnya, harus dikasih pengertian kalau misalkan mandi terlalu sore itu nggak baik untuk kesehatan, ataupun ya dikasih waktu dulu, misalkan ya udah 5 menit lagi ya gitu. Tapi pastikan anak kalian itu mendengar apa yang kalian ucapkan dan pastikan juga anak kalian menyanggupinya. Maksudnya dia jawab iya gitu. Jadi nanti setelah 5 menit kemudian kalian ajakin mandi, kalau dia masih nggak mau, kalau anak kalian masih nggak mau, kalian harus bertindak lebih tegas. Tegas bukan berarti marah-marah ataupun langsung diseret ke kamar mandi gitu juga, enggak juga gitu. Tapi ya dikasih pengertian lagi. Tadi kan sudah bilangnya kan 5 menit lagi, nah ini udah 5 menit lagi, atau ya gimana lah kalian bisa membujuk anak kalian biar mau mandi. Yang keempat yaitu kalian harus memangkas ego kalian. Kalian harus belajar mulai dari sekarang, karena biar nanti kalian juga bisa bekerja sama dengan baik sama suami kalian, biar kalian itu ya bisa tetap mengontrol apa yang harusnya menjadi prioritas. Jadi kalau sudah mempunyai anak, biasanya anak yang lebih utamakan dulu kebutuhan anak daripada kebutuhan kalian. Contohnya, misalnya kalian lagi pergi ke suatu pusat perbelanjaan, di situ ada lengkap banget mulai dari kebutuhan wanita, kebutuhan anak, kebutuhan pria dan lain sebagainya, bahkan sampai kebutuhan rumah tangga, pokoknya udah lengkap banget. Nah, kalian itu tujuannya
keduanya adalah membeli perlengkapan anak kalian, misalkan kayak susu, pampers, atau bedak bayi, atau ya apapun itu yang berhubungan dengan anak kalian. Ya udah, kalian utamain dulu. Misalkan ternyata kalian tuh juga pengen beli lipstik baru, lipstiknya lagi diskon pula, ya kan? Pasti pengen beli dong kalau cewek, apalagi warnanya bagus. Ya udah, gak usah dibeli dulu, sabar dulu. Utamain kepentingan anak kalian. Ya udah, beli dulu aja yang dibutuhin, pampers dan lain sebagainya itu dibeli dulu. Nanti untuk lipstik dan lain sebagainya itu kan harus melalui persetujuan suami juga, karena bagaimanapun uang yang kalian pakai itu ya uang suami kalian. Jadi ya izin dulu sama suami, boleh nggak beli lipstik ini kayak gitu. Nah, untuk selanjutnya yang kelima masih berhubungan dengan yang keempat tadi, yaitu selain menjadi ibu, kalian juga kan menjadi istri. Nah, istri itu harus bisa mengontrol keuangan kalian dengan baik. Maksudnya kalau misalkan tadi lipstik itu kalian udah pengen banget, ada kebutuhan lain yang lebih mendesak, misalkan kayak listrik di rumah habis atau gasnya habis, ya udah, nggak usah beli lipstiknya dulu, kesampingkan dulu lipstiknya, beli yang lebih dibutuhin biar nanti rumah tangga kalian itu ya nggak kekurangan. Misalkan nanti tiba-tiba listriknya mati atau nggak bisa masak gitu kan, ya gimana gitu. Jadi ya udah, lipstik kan kalian masih ada di rumah, atau kalau misalkan memang udah bener-bener habis, ya udah nggak usah pakai lipstik dulu lah, nggak apa-apa ya. Tips yang keenam yaitu pertebal kesabaran kamu. Saat kamu nanti menjadi ibu, kamu tuh harus ya nambahin lagi tingkat kesabarannya. Jangan gampang marah, jangan apa-apa harus emosi. Jadi apalagi sama anak ya, sama anak kecil lagi, itu harus ya udah ngomongnya harus pelan-pelan banget, harus sabar. Walaupun sebenarnya kalian itu udah dongkol banget ya kan, tapi kalian tetap harus sabar banget, karena ya bagaimanapun anak itu bakalan lebih luluh ataupun lebih mau mendengarkan sama ucapan kalian itu yang ngomongnya itu dengan baik-baik, bukan dengan yang marah-marah. Karena kalau misalkan kalian marah-marah, ya anak kalian pun paling adanya cuma nangis, dan nangis juga ya gak akan menyelesaikan masalah, malah nanti anak kalian ya bakalan mungkin bisa jadi takut sama kalian karena kalian marah-marah, habis marah-marah itu tadi. Contohnya, aku kasih contoh untuk kalian yang hobi make up, terus anak kalian tiba-tiba di luar pengawasan kalian lagi main ke kamar kalian, terus mainan make up kalian, mainan lipstick, mainan eyeshadow, mainan apapun, terus ditambah lagi sama coret-coret dinding dan coret-coret spray. Pasti waktu kalian lihat, kalian pasti bakalan marah, kalian pasti bakalan gemes gitu sama anak kalian. Tapi sabar, harus sabar. Kasih pengertian ke anak kalian, terus tanyain kenapa mainan makeupnya mama, makeupnya kalian, tanyain. Terus nanti ngomongnya, misalkan kalian bilang jangan mainan makeup lagi ya gitu ya, ya jangan bilang jangan juga, tapi kalau misalkan mau mainan makeup nanti sama mama ya, kayak gitu. Mungkin bisa kayak gitulah contohnya. Jangan bilang jangan pokoknya. Ya kalian boleh aja bilang jangan, tapi harus kasih alasan yang tepat dan juga alihkan ke hal yang lain, hal yang lebih positif tentunya, biar anak kalian tuh juga oh iya ngerti gitu. Kalau misalnya mainan kalian melarang mainan api, ya anak kalian jadi ngerti kalau ternyata mainan api itu bahaya gitu. Yang terakhir adalah bagaimanapun kamu harus menjadi ibu yang mandiri, berdiri di atas kaki sendiri dan melakukan semuanya sendiri. Maksudnya yaitu kalau misalkan sekarang kamu belum menjadi seorang ibu, kamu masih akan menjadi seorang ibu, ya biasakan aja untuk nggak terlalu minta tolong sama orang lain. Ya minta tolong itu boleh aja, tapi selagi masih bisa sendiri ya udah lakuin dulu sendiri, biar nanti saat kamu udah menjadi ibu, udah punya anak, kalian udah terbiasa melakukan itu dan kalian bisa ngelakuin itu sendiri tanpa harus merepotkan pasangan kalian. Jadi Sobat Beauty, sudah siapkah kamu untuk menjadi seorang ibu yang baik untuk buah hatimu kelak? Pertanyaan ini bisa dijawab sama kalian yang belum punya anak. Tapi bagi yang sudah punya anak ataupun sudah menjadi seorang ibu, kalian mungkin ya tetap bisa nonton video ini, tetap bisa belajar lagi biar kalian lebih bisa menjadi ibu
teman-teman kalian biar video ini makin bermanfaat untuk banyak orang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.